Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks persuasif. Hal yang akan kita bahas yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks persuasif, yang kedua menyimpulkan isi teks persuasif, yang ketiga menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif, yang keempat menyajikan sebuah teks persuasif. Nah, mengidentifikasi informasi dalam teks persuasif yang akan kita identifikasi ada pengertian teks persuasif, yang kedua tujuan teks persuasif, ketiga ciri-ciri teks persuasif, yang keempat ada jenis-jenis dari teks persuasif. Ini adalah pengertian dari teks persuasif. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang bersifat persuasif. Itu berarti pula teks persuasif bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk memengaruhi orang lain sangat penting kamu kuasai, misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Nah, berikut ini adalah pengertian dari teks persuasif, yaitu teks yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang ditulis dalam teks tersebut. Nah, jadi dalam sebuah teks persuasif itu berisi tentang ajakan atau bujukan untuk melakukan sesuatu. Nah, bujukan dan ajakan ini ditulis dalam teks tersebut agar dapat dilakukan oleh si pembacanya. Dan ada tujuan dari teks persuasif. Tujuannya itu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti dan juga dapat dilaksanakan menjadi ajakan dari ide tersebut. Kemudian, teks persuasif ini ditandai oleh kehadiran ajakan ataupun dimaksud adalah kata-kata dalam perbuatan atau kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Berikutnya, ciri-ciri dari teks persuasif. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk memengaruhi si pembaca. Kemudian yang keempat, paragraf persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Ciri-ciri dari teks persuasif. Kemudian ada jenis-jenis dari teks persuasif. Nah, ini ada jenisnya, ada paragraf atau teks persuasif politik. Kemudian ada persuasif advertensi, ada persuasif pendidikan, dan ada persuasif propaganda. Nah, sekarang yang pertama adalah teks persuasif politik. Persuasif politik ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan. Nah, biasanya di dalam sebuah pidato kepresidenan misalnya, di sana mengandung ungkapan persuasif, yaitu mengajak orang-orang untuk melakukan apa yang dikatakan. Kemudian yang kedua ada persuasif advertensi. Persuasif ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasif misalnya iklan, ini diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya advertensi ini adalah bersifat menjual atau berupa iklan. Nah, jadi di dalam sebuah iklan itu terdapat kata-kata bujukannya. Kemudian ada paragraf persuasif atau teks persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, persuasif pendidikan berarti berkaitan dengan pendidikan. Kemudian ada teks persuasif propaganda. Nah,
Objek yang disampaikan dalam persuasif propaganda adalah informasi. Tujuannya tidak hanya menyebarkan informasi saja, lebih dari itu dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Nah, itu adalah jenis-jenis dari teks persuasif. Selanjutnya, menyimpulkan isi dalam teks persuasif. Nah, untuk memahami isi serta tujuan dari teks ini, kita perlu untuk menyimpulkan isi teks tersebut terlebih dahulu. Nah, apa sih simpulan? Simpulan merupakan rumusan akhir dari teks. Nah, simpulan ini diambil dari keseluruhan isi teks yang memiliki bagian-bagian penting. Isi simpulan dari teks persuasif berupa ajakan, dan teks tersebut bertujuan untuk mengajak pada suatu hal. Berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama, itu membaca keseluruhan dari isi teks terlebih dahulu. Dengan membaca keseluruhan isi teks, kita dapat menemukan gagasan umum serta argumen-argumen yang dijabarkan oleh si penulis. Kemudian yang kedua, mencatat bagian-bagian penting terdapat di awal atau di akhir paragraf, atau kita temukan dulu ide pokok paragraf tersebut. Dengan begitu, ketika membuat kesimpulan, kita dapat segera menemukan bagian penting yang telah kita temukan dalam teks. Kemudian yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks. Tiap paragraf dalam teks haruslah berkaitan dan mendukung gagasan utama. Teks ajakan yang baik memuat argumen-argumen dan paragraf yang saling berkaitan sehingga pembaca terdorong untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, merumuskan simpulan akhir isi teks secara jelas dan ringkas. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari si penulisnya. Jadi ini adalah langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasif. Berikutnya, struktur dan kebahasaan dari teks persuasif. Pertama, kita pelajari dulu struktur dari teks persuasif. Teks persuasif ini dibentuk dari beberapa bagian, yang antar bagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Diawali dengan pengenalan isu. Oke. Kemudian ada rangkaian argumen. Oke, ini ada pengenalan isu, yaitu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenal isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Jadi dalam pengenalan isu ini menyampaikan tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Jadi yang kedua, rangkaian argumen. Berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sebuah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Jadi dalam rangkaian argumen disampaikan pendapatnya dan disertai juga dengan fakta. Kemudian pernyataan ajakan, berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi sebagai inti dari teks persuasi, di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Yang terakhir, penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Biasanya, penegasan ini ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, ini adalah struktur dari teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu, itu pengantar dari teksnya atau memperkenalkan isu yang akan dibahas. Kemudian rangkaian argumen, yaitu argumen dari si penulis beserta dengan fakta yang mendukung. Kemudian ada pernyataan ajakan dalam teks ini, kemudian penegasan kembali dari argumen dan ajakannya. Berikutnya adalah kebahasaan dari teks persuasif. Nah ini, ada pertama, kedua,
ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir keenam. Pertama, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Kalimat persuasif ini menggunakan kata-kata persuasif seperti kata ayo, marilah, janganlah, sebaiknya, hendaknya, dan lain-lain. Ini adalah pernyataan atau kalimat dari persuasif atau bukti ciri-ciri dari dia merupakan kalimat persuasif. Kemudian menggunakan kalimat fakta dan opini, yaitu fakta berupa hal yang benar terjadi dan terbukti, sedangkan opini berupa pendapat seseorang dan belum terbukti kebenarannya. Ciri-ciri dari kata fakta yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif dan memiliki data yang akurat. Sedangkan opini, dia belum terbukti kebenarannya, bersifat subjektif, artinya pendapat seseorang dan tidak didukung oleh data. Kemudian, yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, misalnya topiknya adalah tentang permasalahan remaja, maka persuasi yang digunakan atau kata-kata istilah yang digunakan itu misalnya kata internet, berkaitan dengan remaja, kemudian ada narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung argumentatif. Nah, kata penghubung ini menggunakan kata hubung yang bersifat pendapat atau argumen. Contohnya ada kata sebab, karena, jika, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini adalah contoh-contoh kata penghubung atau konjungsi argumentatif. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Kata-kata kerja mental umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. Contohnya ada kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan kata rujukan, yaitu kata yang merujuk kata lain yang memperlihatkan keterikatannya. Beberapa kata yang sering digunakan itu seperti kata berdasarkan itu, merujuk, pada, pendapat. Nah, ini adalah contoh-contoh kata perujukan. Jadi, kebahasan teks persuasif itu ada 6, ada kata kalimat persuasif atau kata persuasif, kemudian ada kalimat fakta dan opini, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, menggunakan kata penghubung argumentatif, menggunakan kata kerja mental, lalu yang terakhir menggunakan kata-kata perujukan. Menyajikan sebuah teks persuasif. Teks persuasif adalah suatu bentuk teks yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan data dan fakta. Nah, untuk dapat menulis sebuah teks persuasif, maka kita harus memperhatikan bagaimana langkah-langkahnya agar teks tersebut dapat bersifat membujuk. Berikut ini langkah-langkah dalam menyajikan atau menulis teks persuasif. Yang pertama, menentukan topik teks. Seperti halnya dalam penulisan jenis teks yang lain, dalam teks persuasif, langkah menentukan tema dan topik juga merupakan hal yang pertama kali dilakukan. Topik menjadi kunci pembahasan dalam suatu teks. Begitu juga dengan teks persuasif ini. Kemudian yang kedua, membuat kerangka teks. Pembuatan kerangka teks ditujukan agar teks tersebut dapat sistematis dan logis. Dengan pembuatan kerangka, pembahasan topik tidak akan melebar. Umumnya, kerangka teks persuasif mengandung hubungan yang sebab akibat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan atau data. Penyampaian data atau fakta menjadi hal penting dalam teks persuasif. Hal ini akan lebih menguatkan pendapat si penulis untuk menarik minat si pembaca. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka teks. Pengembangan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh adalah langkah selanjutnya dalam menulis teks persuasif. Setelah data diperoleh, maka tahap ini harus segera dilakukan. Proses pengembangan dilakukan dari paragraf ke paragraf dengan tetap memperhatikan kelogisan hubungan antar paragraf.
Kemudian yang terakhir, mencantumkan kalimat persuasif. Bagian akhir dalam teks persuasif adalah berupa kesimpulan sebuah kalimat yang bersifat persuasif. Kesimpulan dibuat dari pembahasan pada bagian inti. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara deduksi atau induksi. Hal ini harus diperhatikan pada bagian akhir teks ini adalah penekanan tentang ajakan atau kata persuasifnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyajikan teks persuasif. Sekian dari materinya yang telah kita bahas. Tadi ada mengidentifikasi teks persuasif, kemudian ada menyimpulkan, kemudian juga ada menelaah struktur dan kebahasaan, yang terakhir adalah menyajikan teks persuasif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.